Ini mungkin juga, otokritik untuk aparat ya Pak ya, karena ini saya hanya menyampaikan apa yang diperbincangkan di, sosial media terutama. Ini polisi ketika menangkap teroris aja bisa itu sampai ke sel-selnya, bahkan diketahui belum bom meledak atau baru meledak bisa diketahui. Kenapa geng motor aja sulit sekali polisi untuk mengungkapnya? Ya sebenarnya semua tinggal nunggu waktu, Pak. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Selain kita mau berusaha untuk bekerja, untuk mengungkap yang memang belum terungkap, yang mudah-mudahan kami mendapatkan jalan untuk menangkap ketiganya. Nah, langkah selanjutnya tadi disebutkan akan ada pelimpahan berkas ya Pak ya, kemudian apa lagi yang akan, dilakukan? Untuk pelimpahan berkas belum, karena memang ketiganya belum dilakukan penangkapan. Nanti mungkin apabila sudah dilakukan penangkapan, kan akan Enggak, tadi pihak keluarga, maaf saya potong. Ya, maaf saya potong. Tadi pihak keluarga menyampaikan polisi mengaku ke keluarga sedang ada proses pelimpahan berkas gitu ya? Polda yang bilang dia sudah menerima pelimpahan berkas. Pelimpahan berkas dari mananya Anda nggak nanya? Enggak. Itu dari mana Pak Surawan? Ini kita mengkonfirmasi keterangan dari pihak keluarga. Polda itu dulu penanganan awal. Jadi penanganan awalnya itu dulu di Polresta Cirebon, namun kemudian dilimpahkan ke Polda Jabar pada saat penyidikan selanjutnya. Jadi pelimpahan berkas sudah lama kejadiannya, dan untuk berikutnya tentu kita menunggu para tersangka tertangkap baru kita akan lakukan berkasan kembali untuk. Jadi ini pelimpahan berkas ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya gitu ya, Bang Reza. Sebentar Pak Surawan, tetap bersama kami terlebih dahulu. Bang Reza, dari keterangan tadi pihak kepolisian, dari pasal-pasal yang diterapkan, ini pasal 340, Junto 338, pembunuhan berencana artinya ya. Apa yang bisa Anda garis bawahi dari ini? Justru pertanyaan, kalau di film itu diilustrasikan bahwa maaf almarhumah Vina ini menjadi korban ruda paksa. Ya. Tapi kalau dari apa yang saya simak penjelasan dari Direskrimum Polda Jabar, tidak disebut-sebut hal ihwal terkait dengan penggunaan pasal ruda paksa atau pasal perkosaan. Ya. Memang hukumannya lebih berat kalau pasal pembunuhan berencana. Tapi maksud saya adalah seandainya ada pasal terkait perkosaan, maka pasalnya semakin berlapis, maka boleh jadi hakim akan semakin yakin, semakin mantap untuk tidak menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terdakwa. Tapi boleh jadi lebih berat dari itu, yaitu hukuman mati. Oke, boleh direspon Pak Surawan, kenapa Pak tidak diterapkan juga pasal perkosaan untuk para pelaku ini? Terkait dengan kesaksian para pelaku, jadi mereka memang tidak apa namanya yang sudah ada ini belum terbukti atau mereka tidak menerangkan adanya perkosaan itu, Mak. Tapi hasil visumnya menunjukkan seperti apa? Hasil visum kalau kita lihat di putusan pengadilan memang ada sperma di tubuh korban. Nah, apa yang menjadi alasan polisi tidak menggunakan pasal perkosaan, Pak, kalau hasil visumnya menunjukkan hal tersebut? Terkait pasal perkosaan itu kita perlu kesaksian ataupun pengakuan dari para tersangka. Pada saat itu kan memang para tersangka kemudian tidak mengakui perbuatannya. Kalau tidak mengakui perbuatannya agak lucu Pak ya. Lalu air mani siapa yang ditemukan di hasil visum itu Pak? Ya mungkin itu pada saat apa namanya otopsi mungkin tidak secara terlakukan, uji DNA segala macam, itulah kami mungkin kesulitan untuk melakukan apa namanya pembuktian terkait siapa yang melakukan perkosaan terhadap korban. Bagaimana Bung Reza? Pertama, bukankah dalam setiap penanganan kasus ada wasidik? Jadi ketika wasidik menyadari bahwa ternyata terjadi kompleksitas luar biasa, tidak bisa dilakukan uji DNA di tingkat Polres, maka sudah semestinya kasus itu langsung ditarik ditangani tingkat Polda, itu satu. Yang kedua, ini materi yang selalu saya sampaikan ketika saya menjadi dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Saya katakan bahwa barang yang paling merusak proses penegakan hukum, tak lain tak bukan adalah kesaksian mata. Tak lain tak bukan adalah pengakuan. Ya. Berulang kali Pak Direskrimum tanda petik menyalahkan terkait dengan masalah pengakuan. Kenapa 3 orang pelaku tidak kunjung tertangkap? Karena berdasarkan pengakuan para pelaku, mereka hanya tahu nama panggilan saja, tidak lebih dari itu. Berikutnya, kenapa tidak dikenakan pasal perkosaan? Karena berdasarkan pengakuan pelaku, tidak ada yang melakukan perkosaan. Nah, kalau kemudian itu yang menjadi argumentasinya, maka sudah. Saya ingin mengatakan inilah wujud betapa teman-teman paling tidak di jajaran Polda Jabar tidak sungguh-sungguh menginsafi bahwa pengakuan, bahwa keterangan adalah sekali lagi barang yang paling merusak proses pengungkapan kebenaran. Tidak sungguh-sungguh? Paling mengganggu proses pengungkapan kasus hukum. Tidak sungguh-sungguh apa tadi yang disebutkan?
pengakuan, Heeh. keterangan adalah barang yang paling merusak proses penegakan hukum. Oke. Itu simpulan psikologi forensik. Oke. Kenapa begitu? Karena pengakuan mengandalkan daya ingat manusia. Daya ingat manusia mudah mengalami fragmentasi, mudah mengalami distorsi. Apalagi pengakuan dari orang-orang yang sudah memperkirakan mereka akan dikenai hukuman yang sangat berat. Mereka akan berkelit ke sana, mereka akan berkelit ke situ. Karena itulah alih-alih mengandalkan pengakuan, semestinya dilakukan apa yang teman-teman di kepolisian banggakan sebagai pendekatan pengungkapan kasus berbasis saintifik. Saintifik. Ya. Uji DNA dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana tadi dengan temuannya ada air mani di situ disebutkan? Tadi saya katakan, kalau memang terkendala untuk melakukan pembuktian secara saintifik terkait dengan jejak-jejak Ruda paksa bukti ini, ya. perkosaan, ya sudah wasidik semestinya langsung rekomendasikan limpahkan ke tingkat Polda Jabar. Kalau Polda Jabar pun tidak sanggup, yang semestinya sanggup, limpahkan ke Mabes, Bareskrim Mabes Bareskrim, Polri. ya.